Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Willy Jari Muhammad Hussein. Kita bertemu lagi di sini. Kali ini saya akan mengerjakan tugas saya, yaitu dalam mata kuliah penalaran hukum. Nah, kali ini saya mendapatkan tugas yaitu untuk menjelaskan apa itu deduktif dan induktif dalam penalaran hukum. Ini merupakan tugas individu, jadi langsung saja tanpa lama-lama kita ke materinya. Nah, baik, pertama-tama di bagian pertama kita akan memahami apa itu pengertian dan tujuan dari penalaran hukum sendiri. Nah, definisi penalaran hukum sendiri adalah proses berpikir sistematis. Penalaran hukum melibatkan analisis mendalam terhadap norma dan fakta yang bertujuan untuk mencapai keputusan yang adil dan dapat dipertanggungjawabkan. Mencerminkan kompleksitas dalam praktik hukum yang beradaptasi dengan kebutuhan masyarakat. Lalu selanjutnya ada tujuan dari penerapan hukum sendiri, yaitu tujuannya untuk mewujudkan keadilan sosial. Penerapan hukum bertujuan untuk memastikan bahwa setiap keputusan hukum tidak hanya adil bagi individu, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai keadilan sosial yang lebih luas dalam masyarakat. Yang kedua adalah menjamin kepastian hukum. Melalui penerapan yang sistematis, penegakan hukum dapat memberikan kepastian bagi masyarakat sehingga individu dapat memahami hak dan kewajiban dalam konteks hukum yang berlaku. Selanjutnya, ada jenis-jenis penalaran hukum. Nah, di sini ada dua teman-teman jenis penalaran hukum sebenarnya. Pertama ada penalaran deduktif, yaitu yang menggunakan premis umum untuk menarik kesimpulan spesifik atau dari umum ke khusus, memberikan kepastian dalam penerapan hukum berdasarkan aturan yang ada. Yang kedua adalah penalaran induktif, berdasarkan pengamatan kasus-kasus spesifik menghasilkan kesimpulan yang umum yang bersifat probabilistik dan adaptif terhadap perubahan sosial. Nah, perbandingan metode ini adalah deduktif menawarkan kepastian, sedangkan induktif memberikan fleksibilitas. Keduanya penting untuk mencapai keadilan dalam praktik hukum. Nah, bagian kedua yaitu penalaran deduktif dan induktif dalam praktik hukum. Kita berikan dulu konsep dan contohnya. Oke. Nah, definisi untuk penalaran deduktif sendiri adalah metode yang berpikir menarik kesimpulan dari premis umum untuk memastikan konsistensi dan validitas dalam proses penalaran. Nah, penerapan dalam hukum sendiri digunakan untuk menerapkan undang-undang konkret memberikan kepastian dan keadilan dalam keputusan pengadilan. Kelebihan dan keterbatasan, menawarkan kepastian tinggi jika premis valid, namun dapat berbahaya jika premis tidak sesuai dengan realitas konteks hukum yang berlaku. Nah, begini teman-teman, langkah-langkah untuk penalaran deduktif sendiri, pertama bisa dilakukan dengan mencari atau mengumpulkan kasus-kasus serupa seperti contohnya putusan pengadilan tentang penipuan digital misalkan. Nah, dari situ kita mengidentifikasi pola. Contoh, misalkan pengadilan selalu menjatuhkan hukuman berat jika kelompok korban tersebut adalah rentan. Nah, yang ketiga adalah bentuk prinsip umumnya. Di sini contohnya penipuan digital dengan korban kelompok rentan harus dihukum berat untuk perlindungan masyarakat. Contoh dalam kajian hukum sendiri seperti kasus pencemaran lingkungan. Beberapa perusahaan pengadilan menunjukkan perusahaan yang membuang limbah tanpa izin selalu kalah. Nah, prinsip umum dari ini adalah kegiatan industri wajib memenuhi izin lingkungan untuk menghindari sanksi pidana. Itu untuk penalaran deduktif. Selanjutnya penalaran induktif. Nah, kita berikan konsep dan contoh untuk penalaran. Definisi dari penalaran induktif sendiri adalah penalaran induktif adalah penalaran yang menggunakan metode berpikir yang mengumpulkan data spesifik untuk menarik kesimpulan umum, berbeda dengan penalaran deduktif yang bergerak dari umum ke khusus. Nah, seperti yang bisa teman-teman lihat di sini, perbedaan argumen deduktif dan induktif seperti argumen deduktif adalah premis 1 semisal seperti semua burung berbulu. Premis 2, bebek berbulu.
Nah, konklusi, bebek adalah burung. Di sini menghasilkan pasti benar konklusinya. Oke. Nah, sedangkan induktif seperti premis 1 misalkan beberapa burung dapat terbang. Premis 2, bebek adalah burung. Kesimpulannya, bebek dapat terbang. Nah, di sini menghasilkan boleh jadi benar atau ada benarnya. Jadi untuk meyakinkan tuh perlu dikaitkan dengan tingkat keyakinan tersebut. Itu perbedaan dari segi argumennya. Nah, sekarang dari penerapan hukum. Dalam praktik hukum, penerapan induktif membantu hakim dan pengacara mengembangkan prinsip baru berdasarkan pola yang diidentifikasi dari kasus-kasus sebelumnya, meningkatkan relevansi hukum. Nah, peran induktif mengambil kesimpulan dari contoh-contoh yang spesifik, kesimpulan yang belum tentu benar. Sedangkan peran deduktif mengambil kesimpulan berdasarkan teori atau prinsip umum. Kesimpulannya bersifat pasti. Nah, itu perbedaan dasarnya. Oke. Keunggulan dan keterbatasan di sini, proses penalaran berdasarkan pengamatan atas sejumlah gejala dan sifat-sifat tertentu mengenai semua atau sebagian dari gejala. Dari semua fakta atau gejala tersebut khusus yang ditarik kesimpulan umum tentang sebagian atau seluruh gejala yang telah disebut. Nah, meskipun fleksibel dan adaptif, penalaran induktif beresiko menghasilkan generalisasi yang tidak selalu akurat, sehingga kehati-hatian dalam praktik kesimpulan sangat penting. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan juga tentang perbedaannya antara deduktif dan induktif ini, seperti dalam segi aspek misalkan arah logika. Deduktif itu lebih mengarah ke umum dan khusus, silogisme. Sedangkan induktif kebalikannya, dari khusus ke umum, generalisasi. Nah, untuk kepastian sendiri, untuk kepastian hukum, deduktif ini tinggi jika premisnya valid. Sedangkan induktif itu probabilistik, bergantung pada pola. Nah, untuk penggunaannya menggunakan hukum tertulis seperti KUHP, KUH Perdata. Nah, terus selanjutnya seperti ada jurisprudensi dan usul baru. Contoh perbandingannya mungkin seperti deduktif menjatuhkan hukuman pencurian berdasarkan pasal pasti. Sedangkan induktif membentuk aturan baru tentang uang elektronik dari putusan kasus fintech. Nah, itu perbedaan dasarnya. Dan selanjutnya perbandingan lagi dalam hal deduktif dan induktif dalam kasus hukum. Seperti yang saya jelaskan, arah penalarannya juga berbeda. Penalaran deduktif bergerak dari hukum umum ke kasus spesifik atau khusus terbilangnya. Sedangkan induktif dari spesifik menuju prinsip umum, generalisasi. Oke. Dengan konteks penggunaan juga, deduktif ideal untuk kasus jelas dengan hukum tertulis. Sedangkan induktif berguna untuk kasus hukum yang mungkin belum jelas, ambigu, yang belum diatur. Oke. Nah, untuk ketiga yaitu kepastian dan probabilitasnya. Deduktif memberikan kepastian tinggi jika premisnya benar atau valid. Sementara induktif menghasilkan kesimpulan yang bersifat probabilistik dan tidak selalu akurat. Itu yang dimana bergantung pada pola. Nah, untuk selanjutnya bagian 3 itu implikasi dan kesimpulan. Pentingnya kombinasi penalaran antara keduanya, antara deduktif dan induktif dalam hukum. Ini untuk mencapai keseimbangan hukum dan keadilan. Kombinasi penalaran deduktif dan induktif ini memungkinkan sistem hukum tetap relevan dan responsif pada akhirnya terhadap perubahan sosial, memastikan bahwa kepastian hukum tidak hanya berdasarkan aturan yang ada, tapi juga mempertimbangkan konteks dan dinamika. Begitu kurang lebih teman-teman presentasi yang bisa saya sampaikan tentang penalaran hukum deduktif dan induktif ini. Mohon maaf mungkin bila banyak kesalahan yang tidak buat. Sekian dari saya.
pelajari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.